Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'du. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang cerah ini kita bertemu kembali dalam acara kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Asia Kota Malang. Bagaimana ibu-ibu kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu gembira, bahagia, serta semangat dalam menyambut bulan Ramadan dengan semua kegiatan dan kesibukannya. Ramadan kali ini memang beda dibandingkan dengan Ramadan yang lalu. Saat ini kita menjalankan ibadah Ramadan di tengah wabah yang melanda umat manusia, dan banyak sekali orang membicarakan tentang wabah ini. Hampir setiap hari kita akan mendengar tentang wabah corona ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Irma tentang COVID-19, yaitu tentang apa, siapa, dan bagaimana cara menghindarinya makhluk yang paling sederhana ciptaan Allah ini. Dan juga ternyata obatnya juga belum pasti diketahui untuk menyembuhkan penyakit akibat COVID-19 ini. Yang dipakai pada saat ini obat-obat yang masih dalam ujian atau diuji kebenarannya, kesahihannya ya. Dan juga mungkin ditambahkan dengan antibiotik. Mungkin ada bakteri-bakteri yang juga ingin nebeng pada virus ini untuk menyerang manusia. COVID adalah musuh yang tidak kelihatan. Dia seperti makhluk gaib ya. Ada tapi tak tampak. Tapi kita merasakan dampaknya. Tapi istimewanya, yang terkena infeksi COVID atau corona ini, apabila dia sembuh, dia akan kebal terhadap COVID-19 ini selanjutnya. Sehingga kalau ada wabah lagi, dia sudah tenang-tenang, tidak akan sakit lagi. Bahkan ada ustadz yang sampai menyatakan bahwa wabah ini seperti penyakit setan, karena tidak terasa, tidak terlihat, tapi kita merasakan dan dapat dilihat dampaknya. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tentang mencegah COVID supaya tidak menginfeksi kita, yaitu dengan memahami tentang makanan halal dan thayyib pada masa pandemi. Pandemi ini apa sih? Pada tanggal 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization atau WHO sudah mengumumkan status pandemi global. Saya dulu juga nggak ngerti apa itu pandemi. Akhirnya dengan melihat atau mendengar atau membaca berita, ternyata pandemi global ini yang dimaksud adalah ini sudah untuk penyakit virus corona 19 atau yang disebut juga coronavirus disease 2019 yang disingkat dengan COVID-19 ini. Dalam istilah kesehatan, pandemi ini berarti terjadinya wabah, suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan WHO menetapkan
Penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Ya, kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dalam menyikapi kondisi yang demikian, kita tidak boleh terlalu takut akan wabah ini, karena nanti takut-takutnya kita itu malah melupakan Allah. Takut kita hanya kepada Allah semata. Tetapi kita tidak juga boleh mengabaikan atau harus berhati-hati, dan kita harus patuhi peraturan-peraturan untuk menangkal atau mengendalikan penyebaran sehingga kita bisa tetap sehat, dapat beribadah dengan baik, dan harusnya lebih baik dari sebelum-belumnya, insya Allah. Obat virus ini seperti tadi yang sudah dikatakan, secara pasti itu belum ada. Ya, masih dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia ini. Contohnya ada di Belanda yang akhirnya menemukan antibodi monoklonal. Kemudian di Amerika Serikat, juga di Jepang ya, itu menemukan remdesivir dan chloroquine ya, sebagai obat mencegah atau mengobati corona. Mungkin juga ada di Malang dan di Surabaya untuk mencegah corona, minum jahe, seri, dan temulawak ya, direbus untuk kita minum supaya kita menangkal ya, mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ini juga masih memerlukan ujian-ujian yang diuji-uji kembali ya, untuk mengetahui dampak kesahihannya bahwa obat-obat ini bisa dipakai untuk mengobati virus. Walaupun pada saat ini sudah diberikan pada pasien, contohnya remdesivir dan chloroquine atau obat kina, obat untuk malaria. Lantas apa obatnya yang pas ini untuk corona? Ya, kita minta kepada Allah, Allah yang memberi sakit ini. Dengan izinnya pula pasti Allah akan sediakan obatnya. Dan sebenarnya Allah telah tunjukkan untuk kita pelajari diri kita ini sebagaimana dalam surat Al-Zariyat ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, maka apakah kalian tidak memperhatikan? Ini Allah telah memberikan petunjuk ya, untuk kita pelajari, untuk kita memahaminya. Maka sebenarnya ayat ini, kalau kita ingin melihat lebih jauh, Allah itu menyuruh kita untuk selalu melihat diri kita sendiri, karena di sana sebenarnya ada ayat Allah. Terus dengan apa kita melihatnya? Pasti dengan ilmu pengetahuan, dan juga mungkin dengan pengalaman yang bisa diambil pelajaran. Mungkin ibu-ibu sendiri telah pernah mengalami sesuatu sehingga kita bisa ambil pelajaran dari diri kita sendiri. Terutama yang pernah mengalami sakit parah seolah-olah tidak bisa disembuhkan, ternyata Allah memberi kesembuhan. Disinilah pengalaman-pengalaman ini perlu kita gali. Kita tanyakan kepada yang sudah berpengalaman. Nah, ternyata dalam tubuh kita ini sudah ada bahan untuk mempertahankan kekuatan kita, yang diberi nama daya tahan tubuh atau imunitas, yaitu pertahanan pada organisme makhluk hidup lain untuk melindungi tubuh kita dari pengaruh biologis
luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Maka imunitas ini harus kita pelihara dengan baik agar tidak menurun dan kita selalu menang perang melawan virus. Bagaimana caranya? Marilah kita teruskan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk meningkatkan imun. Ini sebenarnya banyak sekali orang-orang bilang harus begini, harus begitu ya. Memang secara medis ya, pendapat dari seorang dokter ini, pola untuk meningkatkan imun kita harus pola hidup sehat dalam yang kita terapkan dalam sehari-hari. Apa pola hidup sehat ini? Yaitu makanan kita atur. Banyak makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Cukup istirahat. Kalau orang dewasa 7-8 jam. Kalau untuk remaja 9-10 jam. Kemudian yang ketiga yaitu hindari stres. Karena stres dapat memperbanyak keluarnya hormon kortisol yang mengakibatkan menekan hormon kortisol karena mengakibatkan menurunnya fungsi kekebalan tubuh. Kemudian rutin olahraga, ini yang kita susah ibu-ibu ya. Ya olahraga pernafasan Bu ya, dengan membaca Al-Quran insya Allah. Yang terakhir itu hindari rokok dan alkohol. Ini dari pola hidup sehat. Kemudian makan suplemen untuk meningkatkan imun. Ini banyak sekali Bu ya. Secara medis harus mengandung echinacea, morinda, citrofolia atau daun meniran atau mengkudu ya. Makanan banyak mengandung vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E. Karena ini semua adalah antioksidan sehingga tubuh kita itu menjadi lebih sehat, bisa meningkatkan imun. Dari ini semua, ibu-ibu yang ini harus tahu sepengetahuan dokter penggunaannya suplemen ini. Karena ada tubuh kita yang tidak mampu mengkonsumsi salah satu ini karena kita mempunyai kelemahan, misalnya ada sakit jantung, ada sakit hepatitis, ada sakit darah tinggi dan lain sebagainya. Kalau menurut Quran, makanan yang paling sempurna yaitu adalah madu dan susu. Mari kita cermati tentang makanan ini ibu ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah kalian apa-apa yang ada di bumi, yang halal dan yang baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Nah, kemudian ada surat lagi, Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Kemudian surat Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati a'lamu sholi'a. Inni bima ta'maluna alim. Kemudian surat Al-Baqarah lagi 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum ta'budun. Mungkin nanti ibu-ibu coba dicermati yang ayat-ayat lain. Saya membahasnya satu ayat saja, yaitu pada ayat
Al-Baqarah ayat 168. Coba kita cermati perintah Allah kepada semua manusia untuk makan yang halal dan yang baik. Sekarang kita harus tahu apa itu halal dan apa itu baik. Halal itu lawannya haram. Haram yang dilarang oleh Allah, kalau kita lihat surat Al-Maidah ayat 3, maka yang diharamkan oleh Allah itu hanya babi, darah, bangkai, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Sedikit sekali yang dilarang oleh Allah. Ini kalau dilihat dari zatnya. Kemarin kita tahu dari berita cetak maupun elektronik, pertama kali corona ini ada di kota Wuhan, Cina. Coba lihat bagaimana kebiasaan masyarakat di sana makanannya. Kita lihat makanan ekstrim, kelelawar, kera, tikus, dan lain yang menjijikkan. Memang tidak ada di dalam Al-Quran keterangan haram hewan-hewan tersebut di atas. Tapi dari hadis ada disebutkan bahwa jangan memakan hewan-hewan yang mempunyai taring. Kemudian kita lihat juga bagaimana mereka memotong binatang itu. Ada yang dipukul kepalanya, yang mungkin ada yang dimasukkan pisau, tidak pernah menggunakan pisau untuk menyembelih di lehernya untuk memutuskan saluran nafas dan kerongkongannya, sehingga darah tidak keluar. Akibatnya kita sama makan bangkai dan itu haram atau kotor, dan disitulah banyak mikroba tumbuh dengan subur, terutama yang patogen. Cara membunuh hewan yang seperti itu menggambarkan kita sudah tidak punya lagi rasa kasih sayang terhadap makhluk lain. Mungkin ini juga salah satu kedoliman manusia kepada makhluk yang lain, juga mendolimi dirinya sendiri. Maka kita harus baca surat Al-Baqarah ayat 11. Mungkin ibu nanti bisa baca. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk saat situasi seperti ini, pada pandemi ini kita harus memikirkan makanan-makanan yang halal. Insya Allah makanan yang dihalalkan Allah itu bagi tubuh adalah halal dan benda-benda asing bagi tubuh Insya Allah makanan yang dihalalkan oleh Allah itu halal bagi tubuh kita dan bukan benda asing bagi tubuh, apalagi yang mendatangkan penyakit bagi tubuh. Dampaknya pada kita, kalau kita makan yang tidak halal atau haram, maka akan mempengaruhi akhlak kita. Contohnya pada babi. Babi itu adalah hewan yang serakah atau nafsunya tinggi untuk baik itu makan ataupun libidonya ya, itu tinggi, dan cara makannya sangat jelek sekali ya, dan makanannya juga yang tidak baik. Dia malah inginnya makan yang sudah busuk-busuk makanan itu. Nah, maka akan mempengaruhi akal kita ya, kita akan jadi jelek dan doa tidak diterima, sebagaimana hadis ya yang telah diceritakan kepada kita semua. Ada seorang pengembara yang kusut sekali wajahnya dan ininya, kemudian menengadahkan ke langit dengan berdoa ya Rob ya. Karena Nabi bersabda, bagaimana bisa diterima doanya? Apa-apa yang ada pada badannya itu haram, baik makanannya, minumannya, pakaiannya, dan semuanya. Maka inilah kenapa kita harus makan makanan yang halal. Selanjutnya adalah thayyib. Sekali lagi kita sedang berada dalam kondisi pandemi global, di mana kita tidak bisa memproteksi diri sehebat apapun kita, kecuali dengan menguatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Karenanya mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ini adalah bagian daripada syariah. Selanjutnya thayyib sendiri
Sekali lagi kita sedang berada dalam kondisi pandemi global. Makanan yang thayyib adalah benar-benar makanan yang dibutuhkan tubuh, yang berasal dari bumi, tanam, baik itu tanaman maupun hewan, dan bukan bahan-bahan yang sintetis yang mempunyai cita, rasa, warna, bau, dan makanan kita, tetapi senyawa-senyawa yang terkandung itu tidak dikenali oleh tubuh kita, sehingga menyebabkan tubuh kita lama-lama akan menjadi sakit. Contoh makanan yang thayyib yang dapat meningkatkan imun yang ada dalam Al-Quran, yaitu adalah madu dan susu, sebagaimana ada dalam surat An-Nahl ayat 69 tentang madu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa kuli min kulli samarati fasluki subulan rabbiki zululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syiqa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lepah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Ini makanan yang thayyib, Ibu ya. Semua makanan yang bukan diharamkan itu baik sebetulnya. Tapi bahan makanan yang dimakan inilah yang harus kita perhatikan. Kualitasnya harus baik. Bagaimana keadaan fisiknya, bagaimana nutrisinya, ya. Terus kita memakannya harus beragam, tidak hanya satu makanan, supaya dalam kondisi yang seimbang. Dan madu dan susu inilah makanan yang sempurna, karena dia mengandung semua yang ada pada makanan-makanan yang bergizi baik. Ada hadis yang menyatakan, barang siapa yang memakan atau suatu makanan yang dikaruniakan Allah, hendaklah ia berdoa, Allahumma barik lana fihi. Dan barang siapa yang minum susu yang dikaruniai oleh Allah, hendaklah ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam susu ini dan karuniakan kami lebih banyak dari susu ini. Karena aku tidak tahu satupun yang bisa menggantikan makanan dan minuman yang melebihi daripada susu. Inilah makanan-makanan yang dianjurkan oleh Allah yang baik. Kita dengan sebetulnya makan dengan jumlah sedikit, tapi kalau makanan yang baik, nutrisi-nutrisi itu sudah mencukupi untuk kebutuhan kita untuk hidup dan bertahan. Nah, hadis yang kedua adalah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua. Lalu hendaklah kalian minum susu sapi karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Nah, ini Bu ya, subhanallah. Maka marilah kita makan yang halal, yang baik-baik saja, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, ya, supaya kita hidupnya sehat. Makanan yang baik banyak, tanaman misalnya Bu. Pola hidup sehat itu harus banyak makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Ini ada pada tanaman, yaitu sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan tanaman obat, ya, asal jangan ganja dan opium. Tapi juga kualitasnya Bu ya. Dan kita harus melihat siapa yang akan memakan. Biji-bijian tidak baik untuk orang sakit asam urat, karena dia banyak mengandung purin. Nah,
kacang-kacangan kok biji-bijian. Kalau biji-bijian tidak mungkin banyak mengandung padi seperti beras dan lain sebagainya Bu ya. Gandum, tapioka, itu banyak mengandung padi dan padi ini kurang baik untuk orang yang diabetes. Kemudian hewan, ada ternak, ada liar ya. Ada yang liar itu kancil, kijang, rusa dan kemudian ada ikan juga. Kita kualitasnya bagaimana Bu ini untuk mengetahui makanan yang kita makan terutama dari hewan, karena dia makanan yang mudah sekali rusak karena adanya mikroorganisme. Kemudian susu ini juga kualitas mudah rusak sekali Bu. Madu yang agak lebih awet karena dia mengandung gula yang tinggi, yaitu ada gula glukosa, ada fruktosa. Dan fruktosa ini yang bagus. Kenapa madu bagus? Dan dia banyak mengandung makanan-makanan yang lain. Nah, madu tadi katakan yang baik Bu ya. Karbohidrat, glukosa kandungannya 34%. Fruktosa 41%. Kemudian juga mengandung protein, mengandung vitamin C, mengandung B kompleks. Mineralnya ada zat besi, ada mangan, ada natrium, ada fosfor, ada magnesium, ada tembaga dan lain-lain. Bedanya dengan makanan lain Bu, bentuk karbohidratnya dia dalam bentuk monosakarida, yaitu kalau padi itu polisakarida, dia harus dipecah, sedangkan ini monosakarida, berarti dia langsung bisa diserap oleh tubuh. Dan tadi madu yang banyak macamnya, warnanya. Memang ada yang coklat ya Bu. Itu warna coklat yang namanya propolis. Itu ada yang royal jelly, ada bipolen. Ini semua berefek pada fungsional kesehatan kita. Kemudian bahan-bahan yang alami itu bahan-bahan yang mengandung tadi yang saya sebutkan di atas. Apabila tidak mengandung itu maka bukan makanan yang sehat. Jadi makanan yang thayyib pada saat ini itu karena tidak sedikit orang mencari harta tetapi tidak mengindahkan halal dan haramnya. Dan halal pun terkadang tidak diproduk dengan baik, dalam arti memproduksi makanan yang tidak bermutu dan tidak bergizi. Inilah zaman yang oleh Rasulullah dikatakan sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah ya. Akan tiba suatu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperolehnya, apakah dia halal atau dia haram. Juga dalam produksi makanan Ibu, bahannya harus tahu halal dan haramnya, sehingga kita benar-benar makanan yang halal dan yang thayyib. Proses produksi makanan, etika produksi yang sekarang ini tidak dipedulikan lagi oleh konsumen, sebagian besar konsumen Bu, terutama ya dalam skala rumah tangga ya, yang orang-orang yang tidak beriman ini. Kemudian makanannya dengan kandungan bahan-bahan kimiawi yang ditambahkan untuk proses ya, yang sangat berbahaya pada tubuh kita. Bahkan makanan yang dijual pun kadang-kadang dikasih bodrek Bu ya, supaya tidak cepat busuk. Nah ini yang kita harus cermati. Makanya makanan yang halal thayyib itu adalah makanan yang dimasak oleh ibu sendiri di rumah. Dan pada saat ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk berbelanja mohon harus dicermati, karena biasanya menjelang lebaran banyak makanan-makanan yang dijual kedaluarsa. Jadi untuk membeli makanan-makanan di supermarket terutama ya, harus melihat dulu labelnya, kedaluarsanya kapan, kemudian bahan makanannya apa. Kalau ada bahan-bahan yang tidak halal, misalnya ada lard, itu lemak babi ya, ada pork, itu babi, terus kemudian ada pewarna-pewarna atau bahan-bahan tambahan yang lain Bu ya, yang dapat menyebabkan tidak thayyib makanan kita. Kemudian juga
untuk meningkatkan imun, bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Siapa yang mengkonsumsi? Kalau orang sakit, ya kita harus makanan yang toyib untuk kita yang punya riwayat sakit. Jumlahnya juga demikian. Misalnya gula harus makanan yang jumlahnya tidak terlalu banyak, terutama karbohidrat, zat patinya. Kalau serat bagi kencing manis, darah tinggi itu bagus ya. Kemudian kesimpulan terakhir ibu-ibu ya, yang bisa saya sampaikan, maka dalam hal makanan yang halal dan yang baik ini, jadikanlah makananmu sebagai obat dan jangan jadikan obat sebagai makanan. Itulah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.